Yang kedua, Bapak Senja Novemberito, RW 02. Yang ketiga, Bapak Sanusi, RW 03. Keempat, Bapak Mawaridi, RW 04. Kelima, Bapak Haji Toha, RW 05. Selanjutnya, Bapak Parlan, RW 06. Selanjutnya, RW 07, Bapak Wahyu Sabto Rohadi. Kedelapan, RW 08, Bapak Ramli Anwar. RW 09, Bapak Sudarno. RW 010, Bapak Haji Saksi. RW 011, Bapak Bambang Prabowo. RW 012, Bapak Wawan Ridwan. RW 013, Bapak Kemal Malik. RW 014, Bapak Haji Arifin. PT Roto Taman Berlian Trade. Puskesmas Kelurahan Cibubur. Satu, dua, siapa sudah siap? Tiga. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada para perwakilan dari masyarakat, silakan kepada Bapak. Kami mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota untuk dilanjutkan dengan foto bersama. Siap? Satu, ya, dua, tiga. Ya, baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, penyerahan piagam deklarasi oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Cibubur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak untuk mendampingi Bapak Haji Andri Mambagati dari sini, Bapak Kamal, Pak Sudi Kesehatan atau yang mewakili, dan pejabat lainnya. Ya, jangan lupa Pak, 5 jari. Ya, siap, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Mas, silakan kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jawa Timur yang mewakili, para pejabat tingkat kota, Muspika Kecamatan Ciracas, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil yang mewakili, Lurah Cibubur dan Wakil Polres Kecamatan Ciracas, tokoh masyarakat yang hadir pada ini, Bapak Ruslandes dan Delegasi MM, Bapak dan Kepala Jaya, Pak Alex, Bapak Ibu, Pak Puskes Kecamatan Ciracas dan para Puskes Kelurahan Kecamatan Ciracas, para Ketua RW, RMK, FKDM, ada PKK, Jumasik, Desa Wisma, para Taruna, para mitra kerja, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama di hari berbahagia ini marilah kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa taala atas
limpah-limpah rahmatnya kepada kita semua, hingga di hari Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan sehat, diberikan iman, juga hadir di balai warga RW 011 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Selatan, Jakarta Timur, dalam rangka deklarasi SDGs sanitasi lokal berbasis masyarakat. Saya berbahagia, salawat dan salam saluran kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita hidupnya semoga mendapat syafaat dari rahmat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi dari Kapuskas Kecamatan telah menyampaikan tahun 2012 236. Ada proses tahun demi tahun hingga tahun ini 3 terakhir ya. Nah, akhirnya terjadilah deklarasi pada hari ini. Deklarasi dipastikan bukan hanya sama prasarana, tapi berubah mindset. Saya masih melihat STBM-nya ada, tapi berubah kebiasaan nggak mudah. Saya masih melihat kalau saya di motor malam ke kamu juga masih pulang-pulangnya buat saya tegur, dibilang anak kecil ini nggak bawa-bawa. Anak kecil dewasa kotorannya sama, ekonominya sama, penyakitnya juga sama stunting juga. Tentunya tugas kita masih banyak ke depan. Bagaimana Puskes menggandeng kelurahan untuk menyadarkan merubah mindset masyarakat. Kita punya sarana prasarana memadai terhadap perilaku yang sulit kembali, karena orang kita hidup selalu dengan kebiasaan, mengembali kebiasaan, ulang kebiasaan, tidak mau berubah perilaku yang baik karena menjadi biasa menjadi budaya. Mudah-mudahan dengan deklarasi hari ini seluruhnya sudah berubah kebiasaannya lebih baik lagi. STBM yang dilakukan hari ini betul-betul bermanfaat ke masyarakat dan bisa menekan atau mencegah stunting di lingkungan Kelurahan Cibubur khususnya dan daerah Kecamatan Ciracas. Bapak Ibu berbahagia, pertama saya apresiasi dapat selamat pada Pak Lurah yang telah 3 bulan lagi. 3 bulan lagi finish ya, selesai. Jadi hadiahnya STBM pada hari ini. Ya. Ini adalah hal yang paling baik dan luar biasa, menjadi amal ibadah buat Pak Lurah. Saya sampaikan sama dia pada saat saya panen melon di kantor Lurah. Coba Pak Lurah dari akhir jabatan buatlah legacy ya yang baik untuk masyarakat. Ya. Apa yang ditinggalkan kita itu nanti omongan jadi doa yang baik. Saya pernah jadi camat, pernah dari bawah. Dulu saya ditawarkan dari Lurah, di Pak Adi saya nggak mau. Kuala akhirnya balik timur juga. Alasan saya cuma satu, males bang, jauh bang. Kalau jadi Lurah aja males bang, jauh. Saya jadi wali kota di timur Indonesia. Karena saya lahir di pusat, besar di pusat, jadi ayah di pusat. Akhirnya saya berkeliling ke selatan, timur, Pulau Seribu, timur lagi. Alhamdulillah yang sayang sama saya warga Jakarta Timur. Saya jadi lama di Jakarta Timur. Ya. Ini wali kota terlama dari hampir 5 tahun. Saya 2 tahun 2 bulan lagi, ini saya 5 tahun. Alhamdulillah kemarin sampaikan saya sudah dikukuhkan sebelum bulan puasa oleh Pak PJ. Dan awalnya di timur aja lah. Dampingi saya, waktu Pak PJ rumah di timur dan beliau sahabat saya. Artinya tidak ada dusta dan kita harus saling tahu pribadinya. Mudah-mudahan dengan kukuhannya saya di timur bisa membawa manfaat buat masyarakat di timur dan bisa menekankan angka stunting terutama. Kita sekarang timur posisi 14,4%. Pemerintah pusat kita tahun depan 14% nasional. Mudah-mudahan saya harapkan dengan pembuatan seperti ini, STBM, rumah perilaku, pemberian makanan tambahan, bergizi, mendatangi posyandu, berikan penyuluhan dari Puskes, jangan suka-suka. Berikan ada posyandu, berikan penyuluhan. Kita punya DSA, tadi ada Bunda Paliaya, ada terutama semuanya jelas. Artinya semuanya bergerak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak bantuan dengan sektor private atau swasta. Terutama para tokoh masyarakat, ada Pak Alex di sini, ada senior kita, guru saya, orang tua saya. Itu saya waktu pelatih tadi, lihat ya, Bang Duit Bang. Ini pelatih dulunya, ini Saulin, guru Saulin itu. Dia datang dari timur, pakai dinas, kamu jadi lurah, males lah, udah duit Bang. Dulu Bang, buat ada mandi
laki masih enak, tidak masalah ya. Bos zaman dulu sekarang mulai kita. Sekarang dulu kota media, sekarang administrasi. Semua kewenangan-kewenangan di gubernur kita melaksanakan kebijakan. Tentunya kebijakan ini salah satunya adalah tentang kesehatan. Apabila kita pastikan, kita deklarasikan, kita pastikan seluruh Pak RW punya tanggung jawab memonitor SDM yang ada, warganya masih buang air besar sembarangan, ya. Kalau masih belum besar percuma. Jadi akhirnya STB di etalase saja. Anak kecil, dewasa, punya sama, penyakit bakteri sama, ekologi sama, penyebarannya sama juga, ya. Ketika satu saluran atau saluran genangan tidak jalan, itu jadi samping juga nanti lama berbau kan. Bau itu kalau diperiksa apa? Dicium oleh anak-anak. Kalau kita mungkin bertahan dulu, apa antibodi, tapi anak yang baru bertumbuh mempengaruhi pertumbuhannya. Mudah-mudahan dengan deklarasi ini betul-betul bermanfaat buat masyarakat. Dan kita harapkan dengan adanya deklarasi ini dipastikan semua warga sadar tentang arti kesehatan. Saya bacakan sambutan oleh panjang kesian Bapak Ibunya. Lebih baik inti-intinya saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa masyarakat makin semangat, termotivasi, terutama tokoh masyarakat ya yang selama ini telah membantu program-program kami. Ada Bang Alek, Bang Roda, ada Pak senior kita, Pak Adi Muhaganti, yang selalu WA saya, mengingatkan saya, selalu nasihatin saya, marahin saya, karena dia senior, saya takut beliau, berani balap saya. Bisa minta uang terus, beliau masuk. Karena dia orang tua kita doakan beliau banyak umur. Usianya 78 tahun, kita belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena sosialnya banyak. Yang panjang umur, silaturahmi, ibadah, sosial. Dijauhkan kita dari musibah, bencana. Meskipun dapat, kalau berat saya kemarin habis jatuh makan kan, dan kalau berat saya pikir saya bisa operasi, wah saya kacau nggak bisa jalan lagi. Dokter aja yang saya bingung, tiba-tiba 3 bulan saya kolesterol langsung. Karena hati mantap, yakin kita harus sembuh. Semua dari kita orangnya penyakit, ketakutan, kita stres, tambah sakit. Saya hadapi aja dengan sabar. Mungkin semua itu ujian buat saya lihat kurang apa, tapi pula dari Allah. Atau ujian untuk kita meningkatkan keimanan dan takwa kita. Itu Pak RW, semuanya Pak RT. Yang terakhir kita sebentar lagi tahun politik, ya. Pak RW tolong jangan pasang bendera partai di rumahnya ya, RW ya. Tolong ya, RW boleh pilih siapa udah pribadi dan kosong RW kampanye. Nanti diperiksa, inspektorat saya lagi larinya. Kita tunjukkan netralitas. Saya Kapolres dan di Camat, Kapolsek dan Ramil, Dimas, Babinsa dan Lurah sama tugasnya. Bagaimana menciptakan rasa aman dan kondusif pada masyarakat. Kalau udah semua tokoh masyarakat terpihakkan, apa jadinya masyarakat kita? Contohnya satu imam masjid masa bendera satu pantai atau bendera siapa lah mendukung dia. Besok masjidnya kosong, ada sholat. Ngapain sholat itu? Imamnya dia nggak beres kan? Itu keterpihakan. Bukan apa-apa perbedaan, kita ciptakan satu kebersamaan, ya. Kita hidup kebinekaan. Agama kita banyak di Indonesia. Kita bisa rukun. Masa partai 5 tahun sekali kita bisa. Jangan bisa demokrasi. 2 kali pilkada pilpres tahu kita timur paling baik di DKI Jakarta. Paling aman, paling kondusif. Paling demokrasi di Jakarta ini. 2 kali ya. Kita buktikan keberhasilan tadi. Kemarin minggu lalu saya mengumpulkan halal bihalal lintas agama. Belum pernah ada di Indonesia. KPJ baru saya ada. Dan kita kalau pakai salib yang besar sendiri apa tanggung jawab saya. Ustaz Kiai pakai atribut masing-masing membuktikan kebinekaan. Ternyata disambut bagus oleh KPJ. KPJ yang disambutkan menyatakan sukses Jakarta di Indonesia, sukses Jakarta Timur untuk DKI Jakarta. Kenapa? Karena matahari terbit dari timur. Kenapa? Timur paling luas. Warga kita kemarin data-datanya 3.600.000. Saya, jajaran saya, dokter, Kapusdes, Kasudin, Camat Lurah, dan Ramil, Kapolsek, dan semua juga bisa bekerja tanpa bantuan tokoh para tokoh masyarakat. Nanti kita akan diminta bertanggung jawab sama saya. Pak RW ngapain, Pak Wali ngapain sama.
tentunya semua bisa melakukan pembinaan terhadap masyarakat secara komprehensif di semua lini, di semua bidang. Bagaimana masyarakat hidup sejahtera, masalah apa di masyarakat. Kenapa saya seminggu 2 kali gue di masyarakat? Saya bekerja saya masukan masalah apa sih di Cibubur, masalah apa di Matraman, masalah apa di Cakung. Jadi seminggu 2 kali saya keliling. Hari ini datanya kecamatan sini, besok kecamatan mana, ini hari Selasa. Dan rangka itu melihat terutama sampai yang yatim. Bagaimana yatim itu hidup yatim tapi tidak seperti yatim, kebutuhan terpenuhi. Terutama sekolahnya, kalau bisa bayar sekolah, tolong bersurat ke saya, Pak RW ya. Saya membayarkan di sekolahnya, karena setahu saya yatim kebanyakan sekolah di madrasah. Madrasah berjangkau KJP-nya. Dan sekarang Pak Gubernur betul concern masalah KJP tadi, masalah KJP, masalah stunting, kesehatan, pendidikan, bagaimana nanti generasi yang akan timur 12 tahun ke depan tumbuh generasi yang berkualitas, yang memiliki akhlakul karimah. Mana bisa akhlakul karimah timbul kalau dia stunting, jadi dia ngomong nggak nyambung, jadi dia sekolah belajar nggak bisa, teori mundur pikirannya. Kenapa? Gara-gara ulah kita semua BAB sembarangan, ya kan? Tadi 5 indikator kita nggak perhatiin, kotor tangan makan makanannya. Dari pasar nyusuin anaknya nyusuin aja dari tangan. Itu mungkin Bu Dokter nanti dijelaskan secara detail cara menyusui ASI yang baik seperti apa, ampingnya seperti apa supaya masyarakat mengerti. Kadang-kadang kita udah bersih, cuma caranya nggak bersih. Kita merasa kita harus sehat, padahal bakteri dimanapun bisa berkembang. Apalagi kita dari pasar sumber penyakit. Maaf ya, pasar itu sumbernya setan dan setan di pasar. Terutama penyakit. Memang agama mengatakan sudah biasa. Ada nggak kiai di pasar ulama? Ada pendeta di pasar nggak? Preman banyak di pasar. Ada kepentingan tadi. Begitu di pembaik ini mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersamaan. Bagaimana kita menciptakan hidup lingkungan habitat hidup kita yang sehat, ya. Ada kerjasama, ada kolaborasi, ada simbiosis, mutualisme. Kolaborasi jangan membayangkan mutualisme. Semua saling diuntungkan. Ada PKK-nya 26.000, ya. Terus gawe saya, terus ada PKK 455. Bagaimana kita berdayakan? Jumantik, ada posyandu, banyak. Tahun 2000 berapa? 2022 ya, juara nasional. Yang berapa? 5 ya, juara nasional posyandu. Saya nggak di sini di RW 5 ya, yang top kanan tuh ya. Juara, waktu itu masih COVID-nya, tapi tetap posyandu jalan dengan daring. Alhamdulillah, setelah dicek dari tim dari pusat melalui, tentunya nggak bisa langsung ya melalui daring. Ternyata lama dinobatkan yang Jawa Timur menjadi posyandu terbaik nasional, yaitu 7 Jadi kalau ibu sekalian, keberhasilan itu bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan Bapak Ibu semua. Kalau saya camat murah, SK doang sebulan di Puskes, masuk besok kita. Bapak Ibu lahir di sini, tinggal di sini, rumah tangga di sini. Minimal saya pindah ada 3 kampung di zaman wali kotanya Anwar seperti itu. Tuhan doa buat saya. Tentunya saya akan bisa berbuat tanpa didukung oleh semua Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bimas Babinsa, saya terima kasih. Termasuk sekarang penyakit keluarga, ya. Ini tawuran mulai lagi, saya mulai lagi ini kayak parah mulai lagi coba, ya. Kasihan juga Babinsa pada tidur dari tawuran. Coba Satpol PP juga, coba Pak RW, masyarakat melakukan pendekatan pembinaan, bagaimana mereka bisa arogansi daftar tawuran, cari akar permasalahannya, biar wilayah kita kondusif. Kalau timur kondusif dipastikan DKI dan kondusif semua. Karena apa? Kita adalah daerah perbatasan, ada Bekasi, ada Depok, ada Bogor. Biasanya daerah penyangga perbatasan pasti lebih tinggi tidak kerawanannya. Untuk itu mari kita buktikan matahari terbit dari timur lebih baik dari kota lain di DKI. Demikian ucapan terima kasih dengan deklarasi ini. Semoga masyarakat semakin sadar tentang arti kesehatan. Dan Kapuskes jajaran terima kasih banyak kerja kerasnya, terutama Kapuskes Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, tingkatkan terus. Jangan setelah SDPR ditangkap belum selesai. Kita monitor buat monyet sebulan sekali. Rapat mingguan di kecamatan sampaikan indikator keberhasilan.
Apa kira-kira setelah SPM? Mungkin menurut Bapak makan tambahan kurang, berikan. Gak cukup, nggak ada, cari DSA caranya. Kita jangan kayaknya jadi pejabat terpaku oleh APBD terus cari usaha. Saya kemarin menetipin JT21 itu semuanya buang pupnya ke saluran. Saya bongkar semuanya ada 63 kios-kios masa siring 1 jalan perbatasan dengan pusat, ada helikopter begitu, kasih semua. Mereka berjualan mengubah tempat jualan UMKM menjadi tempat tinggal dan tempat kumpulnya broker di sana dari ya LSM dan sebagainya. Karena seketika alhamdulillah kondusif berkat kerjasama dengan Forkompimko dan Pak Kapolres dan di Pak Gajari, alhamdulillah berjalan baik dan Pak tersebut ada jasa yang membangun taman interaktif di sana. Jadi tidak dua-dua, saya nantikan dia bangun. Dan diharapkan oleh Pak PJ bagaimana kita merubah lingkungan kita menjadi hijau, menjadi asri, menjadi bersih dengan lingkungan yang hijau. Insya Allah hatinya akan hijau juga, pikirannya akan hijau juga. Tapi kalau kering kerontang sama, pikirannya kering kerontang juga, akan panas juga. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah buat kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.